Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma. Jelas suara saya ini? Jelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-45. Saya akan bacakan dan langsung saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath wa bi Makkah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengarkan Nabi pada tahun penaklukan kota Mekah, dan beliau ketika itu di Mekah yaqulu bersabda, innallaha azza wa jalla wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama bai'al khamri, mengharamkan jual beli khamr, arak, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan patung ya. Faqila ya Rasulullah, maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ara'aita syuhumal maitah, Nabi, bagaimana pendapat engkau tentang syuhumal maitah, lemak atau lemak ya, gaji, lemak atau gaji bangkai. Fa innahu yutla biha sufun, digunakan untuk mengecat perahu. Lemaknya itu yang dibuat minyak ya, dipakai untuk mengecat perahu, enggak dimakan, di mengecat perahu. Wa yadhanu bihal julud, dan juga dipakai untuk menyemir kulit, atau nyemir kulit, sepatu ataupun jaket kulit ya pokoknya nyemir kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan dipakai buat lampu minyak, atau lampu minyak lampu. Nah, jadi ada bagaimana tentang lemak yang dipakai buat ngecat perahu, dipakai buat nyemir kulit, dipakai buat lampu cempor. Nah, iya kan? Nggak dimakan gitu, tapi dipakai buat begitu. Qala la, kata Nabi, enggak boleh ya, minyak bangkai, minyak babi, apa lagi tadi itu ya, termasuk khamr ya. Artinya khamr itu dipakai pak buat lampu, gitu kan. Khamr kan ada ininya, ada kandungan apa, alkohol. Nanti kita jelaskan. Qala la huwa haramun, kata Nabi, tidak boleh, itu haram. Tsumma qala Rasulullah inda dzalika, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, qatalahul yahud, Allah binasakan orang-orang Yahudi, innallaha harrama alaihimus syuhuma ya, sesungguhnya Allah haramkan mereka lemak. Dulu zaman sebelum Islam, orang Yahudi enggak boleh makan lemak, yang boleh makan daging doang, lemak enggak boleh. Enggak boleh, dilarang. Makan begitu, kita bersyukur ya. Kita sekarang boleh ya oleh Nabi makan daging sama lemak-lemaknya. Oh, kalau enggak ada lemaknya enggak enak, enggak gurih katanya kan gitu. Dulu Yahudi enggak boleh, haram. Ya. Karena lemaknya diharamkan, fa ajmiluhu. Maka dicari cara sama mereka supaya bagus, apa? Enggak dimakan ya, tapi dijual. Enggak dimakan tapi dijual, iya kan. Tsumma ba'uhu fa akalu samanu, kemudian dia makan harganya, iya kan, makan harganya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi
menyampaikan ada beberapa benda ya jual beli ya. Ini contoh aja sebetulnya, bukan contohnya cuma 4 ini ya kan, bilang 4 nggak boleh jual beli arak kan gitu, nggak boleh jual beli bangke ya nggak boleh jual beli babi, nggak boleh jual beli patung ya. Ini saya agak ini juga nih, sensitif nih patung ini karena banyak yang jualan. Iya, banyak yang jualan patung ini. Iya, coba kita jelaskan dulu satu-satu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala balagha Umar anna rajulan ba'a khamran faqala qatalahullah lam ya'lam anna Rasulullah qala. Ketika Umar menjadi khalifah, ada informasi dari Abdullah bin Abbas, ada yang jual khamr. Ya kan? Kan argumentasinya begini orang Yahudi. Kan dilarang minumnya. Saya kan enggak minum, jualan doang. Iya. Saya enggak minum. Babi saya jual, saya enggak makan. Apalagi anjing enggak saya makan, saya cuma jual aja. Nah, ini pikiran orang Yahudi tuh. Ya. Makanya kata Umar, celaka dia. Ya, kenapa? Karena Nabi sudah tegaskan, qatalahul yahud, Allah perangi, Allah hancurkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Hurrimat alaihim syuhum fajammiluha faba'uha. Jadi siasatnya orang Yahudi begitu, enggak makan tapi dijual. Ya, enggak makan tapi dijual. Ya. Di banyak hadisnya nih. Coba kita lihat. Nah, makanya ketika turun ayat khamr, ya, ada surat tentang khamr ya. Innallaha harrama al-khamra. Jadi begini, Pak. Arak itu menjadi budaya. Jadi jangan bilang begini, Ustaz, ini kan udah budaya di kita ngerokok ini udah menjadi budaya. Ya, terus apalagi tuh, macam-macam lah. Paham enggak? Orang Arab itu nggak bisa lepas dari arak, dari keseharian. Iya, ngopinya pakai arak, apalagi makan siang itu pakai arak, nyoreknya pakai arak, begadangnya pakai, nggak ada arak. Bisa nggak lepas? Bisa. Loh ini ceritanya nih. Ya. Ketika turun ayat pengharaman khamr, innallaha harramal khamra, maka sungguhnya Allah haramkan khamr. Udah final. Karena bertahap tuh. Ya, bertahap. Ya, waktu itu masih jangan mabok deh gitu ya. Tapi pas faktanya banyak orang mabok juga, apalagi ketika sholat ngaco ya kan. Kan repot kalau imamnya teler, makmumnya teler, kan gimana sholatnya itu? Ya, imamnya teler nggak ngerti baca apa dia. Makmumnya sama aja. Jangan-jangan sholatnya nggak selesai itu ya. Iya. Akhirnya karena pernah kejadian di zaman Nabi itu, imamnya teler, makmumnya teler. Gara-gara udah minum aja lah, nggak apa-apa, asal jangan mabok. Tapi kan faktanya ketika orang udah minum, beda-beda orang beda hasilnya kan gitu. Nah, gitu kan. Maka turunlah ayat yang menyatakan tidak boleh sama sekali menyentuh arak. Innallaha harramal khamra faman adrakatu hadhil ayah. Sesungguhnya Allah haramkan final tentang khamr barang siapa yang membaca ayat mengharamkan khamr ya. Itu saya kira ayatnya terkenal sekali. Wa indahu minha syai'un wa indahu minhu syai'un, dan dia punya simpenan nih, enggak diminum, simpenan di rumah. Fala yashrab wala yabi, yang masih punya simpanan arak di rumah jangan diminum dan jangan dijual. Nah, Nabi bilang jangan diminum, jangan pikir udah nggak apa-apa lah, saya kan nggak minum, saya jualin aja. Nah itu dia. Fastaqbalan nasu bima kana indahum minha ya fi tariqil Madinah fasafaquha. Maka ketika mendengarkan omongan Nabi, semua yang punya simpanan arak di rumahnya itu dibuang di luar rumah sampai jalan Madinah itu penuh dengan khamr.
penuh dengan khamr, ya kan? Penuh dengan khamr. Nah itu jadi ketika mereka sudah di Nabi bilangin nggak boleh, wah langsung ini apa namanya, mereka panik juga ya. Mohon maaf ya ini, tapi karena kepatuhan agama lebih kuat, ya pelan-pelan hilang. Nah cuman sekarang balik lagi ya, iya balik lagi. Saya lihat di pesawat-pesawat Muslim aja tuh masih ada tuh yang nyediapin arak, ya. Dan ada orang kita yang minum, heran juga saya, ya heran juga. Kemarin saya pernah ke Dubai ya. Saya perhatiin ada botol kecil tuh, ini arak. Yang minta ada orang-orang kita banyak. Apa dia nggak ngerti atau pura-pura nggak paham, atau dianggap dia itu hebat. Wah hebat, minumannya beda. Dia nggak teh sama kopi, kampungan teh sama kopi kan gitu katanya. Iya pakai arak. Nah ini nggak benar. Ya. Nah dari hadis ini sebetulnya ada hadis yang lain yang Nabi sampaikan. Ya. Bicara arak ini bukan hanya yang punya barangnya, tapi dalam satu hadis Nabi sampaikan la'anallah, ya, Allah melaknat siapa? Orang yang bikin arak tuh, yang bikin arak. Orang yang menjadi apa penyedia ininya, penyedia materinya. Maka kalau Anda punya kebun anggur dan tahu transaksi itu dibikin buat bikin arak, haram hukumnya. Haram hukumnya, nggak boleh. Ya, bikin jadi bir atau mabuk ya. Kecuali ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Apabila ya apa namanya seperti bahan-bahan tadi dibikin buat apa? Alkohol medis. Alkohol medis tahu nggak? Alkohol medis itu ada. Itu fatwa MUI boleh. Karena peruntukannya bukan buat minum, iya, tapi buat medis. Buat ngebersihin luka, buat ngebersihin alat apa? Iya. Makanya kata ulama ini ada dua pendapat. Alkohol untuk medis itu suci. Artinya boleh digunakan di luar, tapi nggak boleh diminum. Ya, beda dengan minuman. Nah, itu dia. Ini ada dua pendapat ya. Meskipun ada ulama bilang khamr itu tidak najis. Buktinya apa? Tadi orang-orang Madinah yang punya apa namanya sisa ya dibuang di jalanan, kan orang-orang nginjak semua itu. Iya, nginjak semua. Ya. Kalau saya lebih memilih ya, kalau saya lebih memilih ya pertama kalau yang apa tadi medis itu udah jelas. Nah, ini yang ya artinya boleh digunakan di luar untuk kompres, untuk karena tujuannya membuat bukan buat minum. Tapi kalau yang arak ini tadi dua pendapat tadi najis, ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak. Ya, maka menurut saya jangan coba-coba deh megang-megang apa arak gitu loh. Apalagi dipakai buat masak. Kan arak kan paling ini buat masak kan. Arak putih ya enggak? Kan istilahnya doang arak putih itu. Biasanya makanan Cina nih. Makanan Cina, Korea, Jepang itu enggak jauh dari itu. Terutama olahan daging. Hati-hati jangan sok-sokan. Saya kan seneng makanan internasional. Lihat dulu. Ya, artinya apa? Orang yang buat khamr, yang menyediakan bahannya, yang menjualnya, yang meminumnya, yang menjadi perantara, apa nih? Perantara itu apa ya? Buat ngejualnya, apa namanya? Buat ekspedisinya. Nah, jadi orang kadang-kadang begini, Ustaz, saya kalau nggak begini nggak makan. Selalu kan begitu omongannya. Dia kerja di pabrik bir. Kan saya nggak minum tadi.
Ya, iya, saya balikin tanya begini. Emang kerja cuma di pabrik itu doang? Silakan kamu pilih dua. Kamu akan dimurka Allah seumur hidupmu, atau kamu ingin keluar dari situ. Allah akan bukakan jalan. Paham nggak di sini? Disitulah peran agama Pak berperan. Iya. Sama halnya begini, mohon maaf ini pilihan ya. Saya tidak menyalahkan, tapi ini pilihan menandakan agama kita sejauh mana. Anda ditawarin jabatan tapi bayar. Kamu mau jabat jadi dekan tapi 80 juta kamu bayar. Naik enggak? Hah? Kalau saya bebek enggak naik. Kenapa? Disitulah agama kita. Agama kita di situ. Gitu loh. Iya. Ya termasuk jadi PNS. Saya bilang kalau saya bayar saya nggak mau jadi. Alhamdulillah sampai sekarang nol, nggak ada 1 rupiah pun untuk bayar ketika saya jadi PNS, nggak ada. Karena untuk apa kita bayar? Gitu loh. Ini mohon maaf nih. Ini yang nyogok aja dosa, apalagi yang nerima. Maka yang pernah ngelakuin bertobatlah sekarang, mumpung belum meninggal. Lo mohon maaf ini, saya ngomong keras aja nggak apa-apa. Ya, tobat aja sekarang. Balikin kalau bisa, sedekahkan. Ya, karena bicara pilihan, orang selalu begitu. Tat, kalau saya nggak kerja di sini nggak makan. Subhanallah, emangnya rezeki Allah cuma di situ doang? Tat, kalau saya jujur jualan nggak dapat untung. Emang yakin Anda jualan nggak dapat untung kalau nggak ngurangin timbangan? Sebetulnya kan Nabi ingin mengatakan begitu nih. Kamu ini selalu berdalih. Nabi saya nggak minum araknya, tapi saya jual. Iya. Nabi saya nggak minum khamr, tapi saya bikinin khamrnya. Yang minum orang lain, bukan saya. Paham maksudnya nih? Kalau cerita tentang barangnya banyak. Dan kasus bukan hanya jualan barang. Saya pernah ada pengusaha, saya debat ya. Saya nggak ngerti agamanya Islam, ngakunya Islam di Jakarta. Kebetulan saya waktu itu ada kegiatan. Saya bilang, kata dia, saya ini ngekspor anjing ke Cina, kan di sana dimakan Pak, disembelih, dimakan dagingnya. Jangankan di Korea, di Cina, di kita juga ada, di kita juga ada. Ya, saya nggak perlu sebut nama lah, di tempatnya ada, masih ada di kita itu. Ya, kadang-kadang anjing-anjing liar dicuri, dipotong kan gitu. Udah barangnya haram, cara peragangannya haram juga. Anjing-anjing liar dicopetin kan gitu di jalan tuh. Dia berdalih begini, kata saya nggak boleh. Kan saya nggak makan daging babinya, daging anjingnya. Oh gitu ya pikirannya. Nah pertanyaan saya, yang sampean makan harganya dari barang apa? Haram. Ya haram. Loh Nabi udah ngasih contoh, kita bikin buat lampu aja nih nggak boleh. Lampu itu sebabnya ketika ada MUI di Bekasi, ketemu saya ada seorang ulama. Kebetulan di daerah tertentu, daerah Bekasi mau dibikin ada kandang babi tuh, kandang babi. Gede kandang babinya. Nah, kata mereka, Ustaz, ini yang bikin bukan muslim, bukan. Pokoknya bukan muslim aja. Dia biara babi, minta izin. Alasannya babi itu kotorannya mau dibuat gas, tau nggak gas? Apa biogas? Wah, debat lah saya di situ tuh sama ulama gitu. Saya bilang jangan diizinin. Bukan bicara najisnya babi, tapi menggunakan biogas dengan kotoran babi pun nggak boleh. Sama dengan tadi, orang Yahudi dilarang, diharamkan makan lemak. Lemaknya nggak dimakan, tapi apa? Dibuat ngecat perahu, dibuat apa namanya tadi? Menyemir kulit. Makanya di sini konsep halal bukan hanya makan minum, tapi apa? Penggunaan, paham nggak? Penggunaan. Nanti Anda beli cat rumah, lihat itu komponennya ada nggak lemak babi?
Paham maksud di sini? Lah kalau rumah Anda dipoles sama kecat yang ada kandungan babinya gimana? Najis enggak? Najis. Itu yang kita nggak tahu. Makanya kebetulan saya di BPJPH. Ke depan produk apapun yang kita gunakan harus bersertifikasi halal. Gelas pun harus ada halalnya. Botol ini pun harus ada halalnya. Gitu loh. Kita kadang nggak sadar ini gelas, mohon maaf, catnya di luar ini menggunakan barang najis. Kita minum kopi, kopinya suci, terkena dengan benda yang sudah memang ada awal najis nggak? Dalam fikih memang mutanajis, barang yang bersentuhan dengan najis. Itu sebabnya saya kebetulan di Komisi Fatwa MUI Lampung 10 tahun dan sering kita waktu belum ada BPJPH saya sering diminta fatwa terkait dengan produk-produk di kita melalui LPPOM MUI. Waktu itu belum bisa dari BPJPH. Saya ambil contoh Pak, ini mohon maaf nih supaya bicara jelas. Saya ambil contoh kopi luwak. Siapa yang suka kopi luwak sini? Yang asli, bukan kopi luwak mereknya, kopi luwak asli. Ya. Jadi MUI memberikan fatwa, mohon maaf ya, mahal loh kopi luwak itu 1 kilonya 2 juta. 1 kilo kopi luwak itu 2 juta dulu, sekarang nggak tahu mungkin bisa 3 juta, bisa 4 juta tergantung kualitas kopinya, jenisnya. Ya. Pas ada produk dari, mohon maaf nih, paling banyak kan daerah Lampung Barat ya. Lampung Barat daerah ada tuh home industri sama apa. Saya tanya, itu betul ada auditornya. Kopi kan kalau dulu kan alami, luwaknya itu kan ke kebun sendiri makan, nanti petani nutur kotorannya kan di kebun tuh. Sekarang kan enggak, luwaknya ditangkap, ditaruh di kerangkeng, kopinya dibawain kan gitu. Dikasih makan, kopi itu suruh milih. Oke, nggak masalah, itu kan yang satu alami, yang satu enggak kan, cuman bedain tempat aja. Setelah dimakan, ya dia buang besar di situ, air besar, terus diambil kotorannya. Ini mohon maaf bukan jorok ya, dibersihkan. Saya bilang habis dikumpulin gimana? Dibersihkan dengan air mengalir. Oke. Nah setelah selesai dibersihkan dari kotoran diapain? Oh, dikering, disangrai. Nah itulah titik salah besarnya. Salah besar. Harus ada satu poin apa yang sangat penting, sortir. Kenapa? Kopi luwak yang sudah terbuka kulit arinya nggak boleh dimakan. Nah mutanajis itu nggak hilang dengan dicuci, dibuang. Nah ternyata dia nggak sortir. Oh nggak bisa, saya nggak akan kasih halal ini. Anda harus sortir dulu, pisahin mana biji kopi yang sudah koyak. Kelihatan Pak, yang dipatwakan MUI itu apabila biji kopi luwak ini sudah pecah kulit arinya, otomatis dibuang, nggak boleh dipakai. Itu udah najis, nggak bisa. Mau dikelemin di berapa lama nggak bisa, karena sudah menyatu dengan biji kopinya, dengan kotoran. Nah justru yang terlindung itu karena ada kulit arinya. Kan ada kulit luar kan dimakan sama luwak kan, yang dimakan kan kulit luarnya itu yang merah itu. Kita kan nggak tahu prosesnya. Nah seandainya dia tidak sortir, katakanlah sekilo kotoran, ada kopi luwak ini sekilo, ada 10 biji yang sudah terkontaminasi, sudah terbuka ininya, di blender bareng, di roasting bareng, najis nggak yang sisanya? Najis. Cuman gara-gara 10 biji yang dia rela pertahankan, merusak yang sisanya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah saya nggak pernah mau minum kopi luwak itu, meskipun diseduhin sama orang mahal. Kenapa? Banyak prakteknya nakal, prakteknya nggak amanah. Makanya saya bilang pastiin dulu, kamu berjanji robah ini, kalau nggak akan kami beri sertifikat halal di kopi kamu.
Ya enggak? Lo kita ini maaf ngomong, kenapa doa kita nggak pernah mustajab? Ya enggak? Kenapa ini sholat kita tuh nggak pernah khusyuk, susah, bangun malam susah, ke masjid susah. Kita nggak peduli sama yang kita pakai, kita makan, nggak peduli kita. Kalau anda nggak peduli sama makanan, jangan harap doanya diijabah. Loh, Nabi kan bilang tuh, ada orang kumuh, lusuh, capek perjalanan jauh, musafir, mengangkatkan tangannya ke atas berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi, mat'amu haram, makanannya haram, masrobu haram, ya, minumannya haram, malbasu haram, pakaian juga haram. Fa anna yustajab, bagaimana mungkin diijabah doanya? Paham sampai sini? Jadi jangan mengeluh, kenapa saya nggak diijabah doa saya, Ustaz? Coba lihat dulu makannya, cara perolehan kita, ya, mencari rezeki kita gimana. Iya, saya mohon maaf Pak ya, jadi saya ingat betul wasiat orang tua saya, hati-hati nak kalau mau makan. Kamu jangan sembarangan, ada apapun harus jelas. Jangan jauh-jauh nih, mohon maaf nih, saya itu kadang-kadang, ini cerita saya ya, penelitian, dapat dana penelitian, itu kita buka-buka sama temen, saya kan kepalanya dapat sekian, ini ada sisanya, monggo silakan, gimana nih, penting kamu ridho, saya ridho, ayo, gitu loh, jangan diem sendiri, ambil sendiri banyak, nanti jangan salah, Anda kalau nggak ada haknya situ, Anda dosa ngambil haram. Ya, contoh nih, masalah dana-dana hibah. Iya. Ya saya termasuk kemarin ya, banyaklah dalam hidup saya itu begitu. Tapi kita terang-terangan sama teman. Ayo. Kenapa keridoan ketika ada orang yang mohon maaf haknya terambil? Ini dia pimpinan, ini dia bos, pura-pura nggak tahu, dia makan sendiri, ada hak bawahannya. Haram nggak yang dia makan tuh? Haram. Maaf ngomong nih, saya ngomong terus terang aja. Kita hati-hati di situ. Ya kenapa bisa jadi kita susah sholat, susah ibadah, nggak khusyuk, doa kayaknya begitu-begitu aja, hidup kita begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Ya karena kita nggak pernah peduli dengan apa yang kita makan, kita pakai. Gitu loh. Jadi kalau ngeluh, kenapa anak saya susah dinasihatin, nakal bener, ya ngabisin banda di rumah. Ya Anda dulu pernah ini nggak perhatian nggak? Kenapa? Anda dari mana dapat duitnya dulu? Ada yang cerita ke saya tuh, ada seorang pejabat, nggak perlu saya sebutkan namanya, orangnya masih hidup, ibu-ibu, orang berpengaruh di Lampung ini. Nanya Mas Yatet, kenapa ya? Keluarga saya kayak gini, ya. Ini anak saya udah terjerumus narkoba, banda habis, dijualin, dia pokoknya dimaling sama dia. Ya saya bilang begini, Bu, istighfar. Mungkin ada dosa-dosa kita, termasuk apa yang ibu cari selama ini, mungkin ada yang salah. Ada yang salah. Ya, jadi ini bicara hal-hal yang haram ini jangan dianggap remeh. Makanya Nabi sampaikan innal halala bayinun, yang halal itu jelas, wa innal harama bayinun, dan yang haram juga jelas, wa bainahuma umur musyabihat, di antara keduanya itu ada hal yang subhat, tapi yang subhat ini lebih dekat kepada haram. Ya sekarang kan lagi ramai debat rokok hukumnya apa, kalau misalnya tinggalin kalau bisa, ya enggak? Enggak usah debat-debat haram atau enggak, tinggalin kalau bisa. Kalau mau saya tanya, sehat nggak rokok itu? Ayo jujur aja, sehat nggak rokok itu? Enggak sehat. Yang rokok diem aja nggak apa-apa, biarin. Saya omong begitu nggak apa-apa. Sehat nggak? Gitu aja pertanyaannya, nggak usah Anda terjebak. Untuk kiai saya ngerokok, ya silakan aja, gitu loh. Iya, jadi saya pribadi ketika ditanya begitu, kita ambil mana yang lebih manfaat, mana yang lebih bersih, ya kan gitu kan?
Anda disuruh pakai pakaian kotor mau nggak? Ini ada pakaian bersih, ada pakaian kotor, pilih yang mana? Yang bersih, alami, natural tuh hati kita, aman, adem. Begitu juga makanan, sama pakaian. Makanya Nabi sebutkan 3, karena indikasinya yang ketiga ini pakaian orang dianggap cuek. Ke depan, pokoknya mohon maaf, ini udah akan dan sudah menjadi undang-undang. Semua yang kita pakai itu ada label halal, termasuk kulkas, apalagi kompor. Harus ada label halalnya ke depan itu. Karena itu akan menjadi produk yang kita pakai sehari, termasuk peci nih. Peci yang bikin orang mana? Ini kayak gini. Cina itu, mohon maaf, sebenarnya jual di tanah haram. Tapi jangan salah, di Cina banyak muslimnya. Iya, lebih mungkin seimbang dengan punya kita kali ya. Saya kebetulan pernah asesmen halal di Cina saya. Ya banyak Islamnya di sana itu. Jadi jangan dipikir Cina nggak ada Islam, banyak Pak. Banyak Islam dan mengerti Islamnya, dan mereka sekarang sedang berjuang. Ya, berjuang apa? Berdakwah melalui produk-produk halal. Ya saya ngomong begini karena saya pernah asesmen perusahaan halal di Cina, saya pernah di Chongqing. Chongqing itu daerah Hubei ya. Nah, ini menurut saya menjadi Nabi ini memberikan kita satu warning ya. Jadi jangan dipikir yang namanya dosa itu berzina, apalagi membunuh, apalagi bawa kabur bini orang, ya bukan begitu. Maling, enggak. Anda tadi jual beli yang haram, mengurangi timbangan, apalagi ngurangin meteran. Iya kan? Mohon maaf ini, terutama yang jual kain. Kan kalau jual kain tuh meterannya pakai kayu ya? Bukan meteran yang biasa, pakai kayu Pak meterannya. Karena ayah saya pernah punya toko itu kain. Kan orang dulu, mohon maaf, nggak tahu sekarang bagaimana. Saya kira sama aja. Jadi kayu panjang itu kan tergantung pinter cepatnya tangan si penjual nih. Belum sampai lurus udah ditarik kan gitu. Ya, paham nggak? Kasih tahu tuh kalau yang begitu. Kadang-kadang nggak ini dia nggak peduli, ya kan? Karena kalau dia nggak lurus, udah langsung diambil, berarti nggak sampai 1 meter. Kurang. Alasannya Ustaz, sekarang kan kalau saya lihat ini gulungannya memang nggak cash, atau nggak cash. Kalau kita ngebangun tuh ada besi cash, ada besi banci kan gitu ya. Iya, kalau besi cash sama banci kan kelihatan tuh, jelas. Ini cash, ini memang betul-betul 8. Ada yang 8-nya 8 banci. Saya nggak tahu juga istilah dari mana itu ya, banci sama cash itu. Iya. Iya kan? Lah ini kalau dia bilang, "Ustaz, saya kan belinya 20 meter segulung, ternyata saya cek nggak sampai 20 meter, maka saya ingin berbagi kekurangan saya sama pembeli." Loh, kok Anda ingin mengikuti jejaknya produsen? Betul nggak boleh, produsen juga ketahuan bisa dilaporin tuh. Nah, bagaimana nih kasusnya? Ini kasusnya banyak sekali nih. Ada kasusnya di minyak, di bensin. Karena ada pengusaha bensin cerita sama saya, "Ustaz, apa hukumnya ya?" Iya, kami kan beli 1 tangki itu 5.000 liter. Ternyata proses penguapan ketika dia turun dari tangki dulu perjalanan, itu kan ada proses kena cuaca berkurang ya. Terus dikecor lagi di pom bensin. Ternyata setelah saya cek nggak sampai 5.000. Apakah boleh saya membagi yang 5.000 dibagi dari kekurangan berapa? Sehingga yang keluar dicor itu ketika orang isi bensin nggak sampai 1 liter, tapi 0,5
9, 8 atau berapa gitu. Ada yang hilang 0,2 sekian. Namanya sebut dengan, kalau istilah orang Pertamina katanya toleransi. Apa namanya? Iya. Saya bilang begini, Anda tanya dulu sama ahlinya. Apakah berapa sih penguapan bensin? Biasanya kan, mohon maaf nih, kalau untuk wilayah Lampung kan pengambilannya kan dari depo Lampung kan. Nggak mungkin bensin dari Jakarta dikasih ke pom bensin di Jakarta, di Lampung kan. Terlalu jauh, resikonya banyak. Coba tanya sama ahlinya. Berapa penguapannya? 1. Kalau ternyata penguapan 0,2 itu tercover nggak dengan keuntungannya? Kan karena 1 liter 200 rupiah loh. 1 liter bensin yang ukuran Pertalite itu dapat marginnya 200 rupiah per liter. Dulu, sekarang nggak tahu. Itu ngomong udah lama, 200 rupiah. Nah, pertanyaan saya, kekurangan itu tercover nggak dari 200 rupiah keuntungan kamu 1 liter? Tercover, ya sudah, nggak usah dikurangin. Berarti kalau kamu ngurangin, kamu melakukan kecurangan juga, menambah kecurangan dari yang curang, kan gitu. Belum lagi, mohon maaf, ada yang kencing di jalan tadi itu. Supirnya kencing di jalan. Kencingnya nggak kira-kira 3 dirigen kadang kan gitu. Banyak banget kencingnya, besernya banyak gitu. Ya kalau gitu Anda ngadepin mafia, ngomong saya. Ya, jadi loh, saya ngomong begini kan, yang ngomong ke saya kan pengusaha ya pom bensin yang memang peduli sama agama. Mohon maaf loh, ini peduli sama agama dia. Nanya ke saya. Oh gitu ya. Kalau makanya kamu tanya dulu sebelum menentukan, kamu tanya dulu. Karena setahu saya ada teraknya ya. Ada pengukuran literan di Iya, pokoknya banyak lah, bukan hanya ini contoh doang. Ini yang susah. Lo mohon maaf ini. Silakan Anda cek. Beli bensin di literin aja tuh, di sororin gitu. Dicek di rumah. 1 liter enggak? Mohon maaf ini. Lah kalau 0,2 dikalikan 5.000 liter, berapa jadinya? Kan kalau cuma 1 liter kan 0,2 gitu kan. Sedikit banget lah, nggak nyampe 0,0. Ya dikalikan 1.000, kasihkan 10.000, gede enggak? Sama juga ada, ini bicara haram ya. Ada juga tanya sama saya, ada pegawai pom bensin. Ustaz, apa ya hukumnya kembalian yang enggak dibayarin? 200 perak, 100 perak. Saya bilang pertama begini, kamu transaksinya gimana? Minta keikhlasan nggak sama yang ngasih sisa? Harus. Bu, ini nggak ada kembalian 200 rupiah. Tolong diikhlaskan atau mau nanti disumbangkan ke panti, kan ada celengan tuh. Harus jelas akadnya. Tapi kalau diem-diem aja pura-pura cuek itu, Bu, nggak ada kembaliannya, nggak ngomong minta diikhlaskan, nggak minta itu nggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Baik yang makannya yang ngecor ataupun yang punya pom bensin, nggak boleh. Haram itu uang orang. Ini saklek aja nih ngomongin. Ini kejadian Pak. Kejadian nggak? Kejadian nggak? Dia omong. Nah kalau misalkan nggak diomong, bapak yang bantu ibu, dah ya Allah saya ikhlaskan 200 rupiah buat mereka. Gitu aja. Mohon maaf, ini solusinya. Supaya mereka tidak makan uang hak. Lihat 200 rupiah satu orang. Kalau yang ngecornya ada 1.000 orang sehari berapa? 200.000. Coba. Jadi jangan dianggap uang remeh ya. Gede juga ternyata. Maka solusi tadi, pertama yang ngecornya minta keikhlasan. Ya. Yang kedua tadi solusi, Pak gimana? Ini bagus tuh di supermarket tuh, ya Alfa atau Indomaret. Pak ini ada sisa 200 nggak ada kembaliannya. Buat ini Pak ya, buat panti asuhan. Mah boleh? Ya udah. Kalau misalkan kurang deh 200 tambahin, bagus lagi kan gitu. Yang ketiga kita ikhlaskan, ya sudah dek saya ikhlaskan 200 rupiah nggak apa-apa. Kalian gunakan. Kalau nggak ada transaksi begitu, akadnya begitu, maka ini menjadi uang
Haram. Uang ngambil orang punya orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kalau kita ulik banyak banget ternyata. Banyak banget. Belum bicara markup ya. Ya. Jualan dia bukan punya modal tapi dia jualin lebih tinggi. Iya enggak? Yang punya modal pemerintah tapi bukan punya dia. Iya kan, tender mestinya harga 1.000 dia jual 1.500. Ya. Kalau ditanya kenapa Nabi begitu peduli dengan ini, Bapak Ibu, nanti kata Nabi, ini hadisnya sahih, lan tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Kata Nabi, nanti dari kiamat ketika berhadapan dengan Allah, kaki orang ini, dua kakinya itu nggak bisa berdiri secara utuh sampai ditanya 5 perkara baru selesai. Artinya apa? Orang ini selamat atau tidaknya di hadapan Allah ketika dia selesai di 5 pertanyaan yang ditanya. Apa? Yang pertama, wa an syababihi fima ablah. Yang pertama di saat itu ditanya, masa muda kamu dipakai buat apa dulu? Dulu ditanya masa mudanya nih. Dulu kamu preman apa-apa? Zaman muda kamu nih. Ditanya itu. Meskipun sekarang sudah menjadi orang soleh tapi tetap ditanya itu, Pak. SOP-nya begitu. Ya Allah, dulu zaman jahiliyah saya, zaman muda ini jahiliyah, zaman preman, enggak apa-apa, tapi ditanya, pasti ditanya. Ya. Yang kedua apa? Wa an umri. Yang kedua, oke lah mudanya lewat. Umurnya selama kamu ini setelah muda, kamu dikasih umur sampai umur 70 tahun, 80 tahun. Ngapain aja kamu itu? Ditanya. Ngapain aja? Banyak nyakitin orang atau kamu malah banyak membantu orang? Ditanya itu. Makanya kalau kita mau berpikiran positif, disinilah fungsinya. Nanti ditanya. Sama tetangga mesti positif. Ya, memang gak mudah ngomong tuh gampang, Ustaz. Iya, betul. Coba dulu. Ya, jangan jauh-jauh berbaik-baik aja sama tetangga deh. Jangan jauh-jauh satu RT mah kebanyakan ya. Tetangga kiri kanan depan belakang gitu aja. Apa kiri kanan aja sama depan. Kalau belakang kan jauhan. Kalau kita di perumahan tuh belakang itu beda blok kan gitu. Iya kan? Itu yang kedua. Jadi masa mudanya dipakai buat apa? Umur kamu dipakai buat apa? Sampai kamu meninggal. Nah, yang ketiga keempat ini juga nggak kalah beratnya apa? Ya, wa an mali, hartanya ditanya tuh. Ya. Aina iktasabahu wa bima anfaqo. Harta kamu diperoleh dari apa? Cara apa? Bagaimana? Cara kamu dapat harta itu kayak apa? Makanya ibu, bapak jangan silau. Ini orang golongannya cuma kelas golongan 3 di pemerintah, tapi kok rumahnya sampai 5 tingkat, nggak masuk akal kan? Iya kan? Ini dia gubernur nih, ya. Gaji resminya di pemerintah cuma 6 juta. Sama ada apa dom lah ya, apa namanya biaya apa dana operasi ya. Kalau gubernur dog berarti ya, dana operasi gubernur. Oke lah. Insentif. Oke lah kalau itu memang di undang-undang dibolehkan monggo. Di luar dari itu berarti nggak boleh. Kan begitu. Iya kan? Jadi kalau memang cara hartanya udah nggak jelas, dan yang kedua ini seorang istri jangan diem aja. Pak dapat uang segepok dari mana nih Pak? Nanya Bu, jangan malah cengengesan. Alhamdulillah dapat uang 2 gepok begini bisa beli emas nih. Nah ini sama aja nih 11-12 sama lakinya kan gitu. Ibu kena dosanya juga. Loh iya nanya. Loh istri saya nanya, Pak dari mana ini uang ini? Saya bilang Bu, nggak ada yang tertutupi Bu. Pak, saya bilang sama istri saya, Bu, saya punya rekening 4 nih. Kamu silakan lihat, buku tabungannya ada di laci. Kamu lihat aja.
Nggak ada. Kadang-kadang, Bu, apa butuh uang, ambil di dompet tuh. Saya pengen tahu juga, makanya kadang lapor tadi ngambil duit sekian. Ya kamu ambil aja sesuai kebutuhan kamu. Kadang saya siapin ada uang sengaja tuh di dompet khusus uang harian. Saya masukin seadanya dan dia ambil seperlunya, kan begitu. Saling sama-sama menjaga. Kalau suaminya udah memang nggak bener, istrinya cuek, ya cocok. Dia nggak bakal pernah ada BLM di rumah. Lo banyak cerita sahabat-sahabat perempuan zaman Nabi itu luar biasa. Mereka bisa menjaga rumah tangga menjadi rumah tangga yang soleh gara-gara istrinya soleh. Diingetin suaminya, Pak, nggak boleh gitu Pak. Udah kamu kalau rewel-rewel nggak usah saya kasih uang, ya biarin aja. Nanti bapak saya masakin, kan bisa begitu. Iya kan? Supaya dua-duanya itu bisa masuk surga. Jangan seperti Abu Lahab dengan Ummu Jami. Lah dua-duanya sudah ditempel masuk neraka. Suaminya penjahat, istrinya ikut juga menjadi pendukung penjahat. Gitu loh, Bu. Kita ini berdua-dua berumah tangga buat masuk surga. Gitu loh. Maka saling mengingatkan tuh. Istri saya kadang, Ibu Pak jangan gitu, nggak boleh. Padahal saya ustadz kan, dia bukan ustazah kan gitu. Tapi terima, nggak apa-apa deh, terima kasih deh. Udah diingetin. Nah, dari mana hasil dapat hartanya itu penting. Karena begini Pak, perolehan harta itu ada memang hartanya najis kayak tadi nih. Udah jelas babi dijual, arak najis dijual, haram dijual. Dia makan harganya. Iya kan? Ada juga yang memang barangnya halal tapi perolehannya nggak halal. Ya, contoh kita ngejual ayam tapi ayam tetangga kita rampok, halal apa haram? Ada kandang, mohon maaf ini di kampung sering kejadian tuh. Kandang ayam yang nggak pernah ngasih panen pasti hilang tuh Pak. Maaf ngomong nih. Ini nggak ada di sini di Lampung, nggak ada kayaknya. Di kampung saya mungkin ya. Makanya orang-orang sana itu sebetulnya ada negatifnya dan positifnya. Sebetulnya ketika ayamnya hilang, itu orang-orang sekitar kamu pengen berbagi gitu loh ketika panen, jangan makan sendiri kan gitu. Apa salahnya sih, mohon maaf, sampai yang apir-apir kan ada ayam yang mohon maaf dijual juga kekecilan kan gitu kan, nggak sesuai umurnya lah, udahlah kita bagiin, nggak apa-apa kok, itu bagus sedekah. Ada yang tanya, Ustaz boleh nggak Ustaz saya sedekah pakai ayam yang memang nggak dijual, karena apkiran biasanya kan nggak dibeli sama pemborong kan. Ya nggak apa-apa ya, bukan apkiran berarti bangke, bukan. Ayamnya ini nggak sesuai berat sama umurnya kan begitu. Layak dimakan, layak, ya kasih, nggak apa-apa, boleh kok. Sama kita jual panen lele dijual, ada sisanya tuh yang kecil-kecil, kita kasih sama tetangga, boleh nggak? Ya orang dikasih, bagus, iya kan? Jadi ini namanya sosial Pak, Bu. Kalau Anda ingin berkah harta, sosialnya jalan, aman Pak, aman dunia akhir. Nah, saya ingetin ini prinsip dari belajar dari ayah saya. Ini mohon maaf, ayah saya itu kan punya toko, lumayan lah dulu, toko toko lontong. Ya, saya ingat betul ada preman rutin mintain sama bapak saya, alasannya buat uang rokok, dikasih sama saya bilang, Pak ngapain dikasih, tiap minta dia itu setiap hari mintanya buat ngerokok, dikasih. Enggak apa-apa, nanti kamu lihat hikmahnya. Bener, setiap hari pagi itu warung-warung lain ribut kehilangan, satu slop rokoknya idenya hilang. Warungnya bapak saya tuh aman, gak ada yang nyentuh. Rupanya yang aman premannya ini. Gara-gara dia nggak pelit ngasih, dia minta kasih. Ya udah kamu buat makan atau apa kasih, aman Pak, aman Bu. Jadi kalau mau berbaik-baik aman, jangan pelit. Musim panen ada buah di kebun, bagi tetangga, ya enggak? Bagus enggak? Dapat sedekah pahalanya, kita aman juga. Tetangga jadi positif sama kita, ya enggak? Makanya kata Nabi, tahadau tahabau, berbagilah kalian, kenapa engkau saling mencintai. Jangan pelit sendiri.
dapat untung ya bagi sama bawahan. Betul sih, saya kan yang tanda tangan. Saya enggak juga. Ada orang lain yang terlibat di situ, tapi dia nggak berani memberitahu kan gitu. Ya termasuk bapak ibu, mohon maaf nih, panen di kampung bagus hasilnya, bukan semata-mata, mohon maaf, bukan semata-mata jeripayah ibu itu pakai bibit, pakai apa lagi lah, pupuknya bagus, tapi ada doa tetangga yang ikhlas. Ada doa teman yang pernah dikasih ikhlas. Ini kan kerja saya, ini dagang saya, nanti dulu. Berapa banyak orang jualan yang sama, untungnya beda, ya enggak? Sama jualannya, tokonya sebelahan doang. Kok beda hasilnya? Kenapa? Karena yang menetapkan rezeki bukan Anda semata-mata, tapi apa? Tuh di atas tuh, ingat, di situ ada doa orang yang mungkin ikhlas, pernah dibantu kamu dulu. Ya, jadi kalau bicara halal ini luar biasa. Yang yang keempat, kata Nabi, wa bima anfaqah. Setelah harta ini dipakai buat apa? Jadi jangan pikir begini, ini kan harta-harta saya, duit-duit saya, kok situ yang sewot, nanti dulu dipakai buat apa? Kalau dipakai buat masjid kita peduli, kasih tahu. Gitu loh. Iya kan? Kenapa yang namanya musibah itu tidak milih orang, paham nggak? Musibah itu ya udah turun satu kampung itu yang rusak. Sekarang saya mau tanya, satu banjir bandang di Aceh, di Sumatera Barat, di mana lagi tuh, di Sumatera Utara. Emang milih orang? Oh ini rajin sholat masjid, di masjidnya rajin, belum tentu juga. Rumahnya tetap aja hanyut kan gitu. Bisa jadi gara-gara kesalahan 1-2 orang. Ya, jadi kepedulian sosialnya penting, ya, bukan hanya kepedulian ibadah ritual. Ya, kenapa? Karena disinilah Nabi sampaikan, bagaimana Anda menggunakan harta itu pun akan ditanya. Bukan sekedar, jadi kita ini kadang-kadang sombong sama Allah itu. Ini kan saya yang cari, saya yang usaha, ya, saya yang ikhtiar. Iya. Berapa persen sih ikhtiar kamu sehingga kamu dapat harta berlimpah begini? Kalau bukan ada tangan Tuhan di situ, kamu bukan siapa-siapa. Betul nggak? Nah, itu. Yang terakhir kata Nabi, wa an amalihi fi ma'alim. Yang kelima nanti akan ditanya oleh Allah di hadapannya nanti hari kiamat, ada tentang amalnya, apakah sudah sesuai dengan ilmunya. Kamu sholat tahu dari mana? Kamu puasa tahu dari mana? Nah, itu akan ditanya semua. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan hal-hal yang diharamkan, termasuk jual beli di sini. Ya kita harus paham, kita hati-hati, jaga-jaga. Karena bicara haram ini bukan sekedar dosa, tapi berefek kepada badan kita. Ya. Makanya Nabi sampaikan ayulah min nabata min haram fannaru aulabih. Setiap jengkal daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang paling utama yang dimasukinya, kan gitu. Yang kedua kata Nabi apa? Orang yang ada maksud masuk haram di badannya, banyak sekali hadisnya. Lan tuqbal sholatu arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena proses dari makanan, setelah saya tanya ke orang-orang medis, proses makanan masuk dari pertama kita gigit sampai ke lambung, kemudian diproses oleh lambung, oleh usus menjadi saripati, menjadi jaringan, itu kurang lebih 40 hari. Jadi kalau 1 hari dia itu makan haram, itu menunggu 40 hari berikutnya supaya bersih, baru terima sholatnya. Bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak diterima. Iya, sah, tetap sholatnya sah selama mengikuti syarat rukunnya sah. Tapi diterima enggak? Nah ini Nabi bilang enggak diterima. Selama berapa? 40 hari. Yuk sama-sama kita belajar, ya, menjadi lebih baik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hak orang lain yang memang kita ambil, kembalikan. Ya,
selama masih ada kesempatan. Kalau enggak, berwasiat kepada ahli waris. Ya, terima kasih. Silakan orang mau bertanya, silakan kita akan jawab.